Banyak orang tertarik tentang isu akhir zaman. Setiap tahunnya manusia selalu memprediksi atau mencari opini dari orang yang dianggap punya kemampuan untuk menerawang ke masa depan. Ada banyak peristiwa peperangan, bencana alam, pandemi virus, dan krisis ekonomi yang selalu dikaitkan dengan isu akhir zaman. Namun pada akhirnya, hal tersebut seperti tidak terjawab oleh peristiwa yang ada. Seperti apa kiamat itu yang sebenarnya? Peperangan besarkah? Bencana alam hebatkah? Atau krisis ekonomi yang berkepanjangankah? Bagaimana seharusnya orang percaya meresponi isu akhir zaman? Semua akan terjawab di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara bersama di ruang ini mengenai isu yang sangat menakutkan ketika kita berbicara tentang kiamat, yaitu angka 666 atau biasa yang disebut dengan istilah 666. Benarkah angka tersebut akan ditaruh di dahi kita? Benarkah bagi mereka yang menolak angka tersebut akan mendapatkan kesukaran yang luar biasa karena mereka tidak bisa lagi berjual beli, atau pendek kata, mereka tidak bisa survive di dalam kehidupan ini jika tidak mengenakan tanda 666. Apa sebenarnya arti dari angka tersebut, dan untuk apa angka tersebut, dan bagaimana wujud aslinya dari angka tersebut? Apakah itu berbentuk chip? Semua itu akan dijawab secara tuntas oleh narasumber tetap kita. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Apa kabar Pastor Stephen? Luar biasa Gideon, kita ketemu lagi. Iya, di dalam tema kiamat, Pastor. Oke. Pastor, jadi kalau kita ngomongin kiamat itu tidak terlepas dari angka 666. Nah, itu kan katanya antikristus, Pastor. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benarkah, Pastor, satu saat nanti kita akan ditato di dahinya dengan bertuliskan 666? Apakah itu benar akan terjadi? Kalau kita belajar tentang antikristus, Ya. sebetulnya di zaman kisah para rasul, atau lebih tepatnya pada masa Rasul Yohanes sebagai rasul anak domba yang terakhir yang masih hidup pada waktu itu, Rasul Yohanes sudah memberikan sebuah warning bahwa antikristus itu akan muncul, tapi dia juga memberikan pernyataan bahwa sudah ada di antara kita. Nah, ini sebetulnya bicara tentang spirit antikristus. Spirit antikristus. Ya. Rasul Yohanes memberikan penegasan bahwa sudah ada spirit antikristus yang merebak, menyebar di mana-mana. Ya. Khususnya bertujuan untuk membuat setiap orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Namanya saja antikristus. Iya. Nah, spirit antikristus ini sebetulnya bekerja melalui kehidupan sekuler sehari-hari, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang seperti dikondisikan cenderung untuk hidup bergantung mengandalkan uang. Dan spirit antikristus itu memang mengkondisikan semua orang yang ada dalam dunia ini untuk tidak pernah bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Berkebalikannya. Berkebalikan. Iya. Dan spirit antikristus ini juga mengkondisikan orang-orang percaya untuk selalu hidup dalam ketergantungan terhadap uang. Iya. Sehingga sebagai akibatnya orang-orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus, tidak lagi hidup dalam ketergantungan terhadap Tuhan. Itu sebetulnya tujuan utama dari spirit antikristus yang bekerja di atas muka bumi ini. Nah, spirit antikristus ini dengan perjalanan waktu itu akan mengakibatkan terbangunnya satu kelompok generasi dari orang-orang yang memang membenci Kristus, membenci ketergantungan terhadap Tuhan, menolak ketergantungan terhadap Tuhan. Mulai ada orangnya, mulai bermanifestasi. Pertamanya
in the spirit. Iya. Lalu kemudian karena spirit ini terus bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari manusia, maka akan mulai mencetak, membentuk beberapa orang, Iya. sekelompok orang. Iya. Jadi ini sekarang menjadi person, spirit yang mencetak menjadi person, Iya. ya, mencetak manusia yang ada untuk mulai menolak keberadaan Tuhan, Iya. tidak mau bergantung kepada Tuhan, mulai mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kelompok ini biasanya memiliki istilahnya apa? Etos kerja yang lebih daripada orang-orang lain yang masih mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena mau tidak mau dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk survive. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan mulai memasuki posisi-posisi penting ataupun strata sosial yang cukup disegani, terhormat, karena dipandang sebagai orang yang sukses, lebih sukses dari yang lain. Iya, iya, iya. Sama seperti kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, diceritakan keturunan Kain itu sepertinya lebih sukses dibandingkan keturunan Set. Lalu kemudian kalau kita mengacu kepada kehidupan setelah air bah, keturunan Nuh kan ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Alkitab memberikan penegasan bahwa Ham ini menerima kutuk dari Nuh. Ya, walaupun sebetulnya bukan Ham secara pribadi yang menerima kutukan itu, tapi keturunan Ham, yaitu Kanaan. Nah ini sebetulnya ada sebuah kisah di balik kenapa ketika Nuh mabuk, kisahnya, lalu kemudian Alkitab mengatakan Ham melihat ketelanjangan Nuh dan kemudian mentertawakannya. Ketika Nuh sadar, Nuh mengucapkan kutukan, tapi kutukannya tidak ditujukan kepada Ham, tapi kepada Kanaan, Anaknya. anak dari Ham. Iya, anak dari Ham. Nah, ketika Alkitab menuliskan dalam kitab Kejadian, Nuh mabuk dan kemudian didapati telanjang, Ham melihat ketelanjangan Nuh. Itu sebetulnya adalah sebuah bahasa simbolik. Iya. Karena kalau kita membaca dalam Taurat Musa pernah memberikan sebuah pernyataan. Seorang anak tidak boleh menyingkapkan aurat ayahnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud di situ adalah seorang anak tidak boleh meniduri ibunya atau istri ayahnya. Iya. Nah, jadi ketika Ham di dalam Alkitab dituliskan melihat ketelanjangan ayahnya, menyingkap aurat ayahnya. Ini sebetulnya memiliki tendensi bahwa Ham itu meniduri ibunya sendiri, istri Nuh. Hubungan incest, Pastor. Hubungan incest, dan dari situlah lahir Kanaan. Itu sebabnya ketika Nuh terbangun dari mabuknya, karena istilah mabuk itu sendiri bukan orang yang teler. Kalau merujuk kepada penulisan Alkitab dalam bahasa Ibrani, kata mabuk di sana punya arti dia itu terhanyut di dalam pekerjaannya sebagai seorang petani. Sehingga dia seperti menelantarkan keluarganya. Dan pada waktu itulah Ham meniduri ibunya sendiri. Sehingga lahirlah Kanaan. Dan itu sebabnya diucapkan kutukan kepada keturunan Ham yang bernama Kanaan. Tapi kalau kita merujuk lebih lanjut di dalam Alkitab, kita mendapati garis keturunan Ham ini setelah air bah. Dimulai dari keturunan Ham yang lain, termasuk diantaranya Kanaan, itu justru melahirkan raja-raja. Sepertinya lebih hebat. Salah satu diantaranya keturunan Ham adalah Nimrod, yang menjadi penguasa setelah air bah, dan memiliki rancangan besar untuk membangun Menara Babel. Dan kalau kita belajar lebih lanjut, alasan kenapa Nimrod bersama orang-orang yang ada di zamannya, di klan atau kelompoknya, membangun Menara Babel, tujuannya yang pertama supaya mereka tidak terserak. Yang kedua untuk mencari nama. Tapi ada unsur yang lain lagi. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Supaya mereka tidak terserak. Ini jelas melanggar perintah Tuhan.
Tuhan memberi perintah, setelah air bah selesai, Tuhan memberikan tanda pelangi, tidak akan menghancurkan bumi kembali. Tuhan memberikan firman, beranak cucu, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tetap berseraklah memenuhi bumi. Itu adalah perintah yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian artinya ketika kita mendapati keturunan Ham membangun menara Babel dengan tujuan supaya mereka tidak terserak. Artinya ini mereka jelas melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Alkitab menegaskan untuk mencari nama. Artinya keakuan ini mulai menonjol kembali, bertambah kuat. Dan yang menarik, mereka ditulis di Alkitab berniat membangun menara yang sampai ke langit. Apa tujuannya? Menandakan mereka tidak percaya dengan janji Tuhan yang tidak akan menghukum bumi dengan air bah. Jadi mereka bikin menara yang ujungnya sampai ke langit. Ya, istilahnya kami tidak percaya dengan apa yang Tuhan ngomong. Jadi kalau Tuhan nanti mencurahkan air bah lagi, terserah, kita bisa naik ke atas menara dan selamat dari air bah. Jadi ini generasi yang tidak percaya sama Tuhan. Generasi bukan hanya yang tidak percaya, tapi juga menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Anti terhadap keberadaan Tuhan. Punya relasi dengan antikristus. Nah, memang secara lahiriah generasinya Ham ini lebih sukses sepertinya daripada generasi Sem. Di mana dari generasi Sem kemudian kita mendapati ada garis keturunan yang selanjutnya, termasuk kemudian lahirlah Abraham sebagai bapak orang percaya. Jadi istilahnya sementara Abraham masih mengembara kemana-mana, garis keturunan Sem ini sudah membangun kota-kota, mendirikan kerajaan. Sepertinya lebih unggul, seperti yang terjadi pada saat ini. Secara sistem dunia, kita bisa mau tidak mau harus mengucapkan bahwa ada banyak aspek-aspek kehidupan dalam dunia sekuler itu justru dikuasai oleh orang-orang fasik yang sebetulnya menolak keberadaan Tuhan. Dengan cara apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ini adalah sebetulnya tanda yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu, ditulis di dahi dan di tangan. Kenapa di tangan? Karena manusia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa di dahi? Karena manusia harus memaksimalkan kemampuan berpikirnya untuk bisa survive, untuk bisa berhasil. Jadi tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa kok ditulisnya di dalam kitab Wahyu itu dengan tulisan 666? Angka 6 adalah berbicara angka manusia. Diulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan kesempurnaan dari potensi manusia. Seperti yang kita lihat saat ini. Kita mendapati manusia terus mengandalkan kekuatan otaknya dan kemampuan dirinya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam dunia teknologi. Kita ambil contoh dunia teknologi. Kita mungkin berkata, wah, luar biasa. Itu kekuatan teknologi. Tapi sadar ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita harus mengakui bahwa kemajuan teknologi seringkali juga membawa ekses negatif. Seperti misalkan, di satu sisi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, kita bisa membuat siaran seperti ini dan ditonton oleh jutaan orang. Tapi pada saat yang sama, teknologi juga punya ekses negatif terhadap orang-orang yang tidak terus bergantung kepada Tuhan. Misalkan contoh, dunia media sosial mengalami perkembangan yang luar biasa, tidak pernah lepas dari kemajuan teknologi juga. Saya ambil sebuah contoh dari dunia media sosial itu. Saya mendapati ada banyak orang-orang di media sosial yang kelihatannya itu eksis banget. Wah, kalau update status itu bisa hampir 1 jam sekali atau bahkan beberapa menit sekali update status. Sangat eksis. Dan mungkin kalau misalkan
ada orang yang mencoba ngajak diskusi atau melakukan chatting, dia itu Cepat selalu balasnya. dengan cepat Iya. membalas, selalu ready 24 hours istilahnya. Iya. Tapi dalam dunia nyata, ini ternyata justru orang-orang yang paling pendiam. Orang-orang yang sepertinya sulit bergaul. Iya. Tapi di dunia maya, sangat eksis. Iya. Saya agak lupa istilahnya. Tapi itu ada sebutan istilah dalam ilmu jiwa yang sebetulnya menyebutkan kalau orang ini sebetulnya ada gangguan. Iya. Sindrom apa gitu? Apalah namanya, Iya, sindrom iya. apa gitu kira-kiranya. Nah, beda dengan orang-orang di masa lampau yang belum mengalami kemajuan teknologi seperti sekarang. Iya. Rasanya zaman dulu duduk ngobrol dengan ditemani pisang goreng dan kopi atau teh itu menjadi sebuah hiburan tersendiri. Iya, nikmat banget. itu Kenikmatan pesta. yang Iya. tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Iya. Tapi perhatikan anak-anak remaja, anak-anak kecil, anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Rasanya kalau mereka tidak pegang gadget, itu seperti sudah kiamat buat mereka. Belum baca buku kiamat pun sudah kiamat buat mereka. Ya. Iya. Apalagi kalau anak-anak sekolah, katakanlah mungkin Iya. SD, SMP gitu ya. Orang tuanya membuat hukuman gadgetnya disita. Wah, itu buat mereka itu sebuah penyiksaan yang lebih sadis daripada di penjara, daripada mereka mungkin digebukin. Iya. Nah, itu semua sebetulnya menunjukkan adanya ekses-ekses negatif yang seringkali timbul sebagai akibat kemajuan-kemajuan yang tidak disertai oleh Tuhan. Sama seperti di dalam Alkitab, kita juga mendapati, kita membaca, prinsipnya sama. Iya. Ketika keturunan Kain kelihatannya lebih maju, tapi ternyata mereka dalam kemajuan-kemajuan yang mereka raih mengalami kehidupan yang sangat rusak, sehingga terpaksa Tuhan harus menghukum dengan air bah. Iya. Demikian pula pada zaman Ham dan garis keturunan selanjutnya, sampai Nimrod yang membangun menara Babel. Iya. Suka tidak suka, ada ekses-ekses negatif yang terus berkelanjutan. Iya. Ya, sampai pada generasi Abraham, kita mendapati ada beberapa daerah, termasuk diantaranya kota Sodom dan kota Gomora. Iya. Ini rangkaian kota-kota, istilahnya Iya. begitu. Iya. Yang mengalami kehidupan sangat rusak. Iya. Degradasi moral. Degradasi moralnya sangat luar biasa. Iya. Jadi kemajuan apapun kalau tidak disertai Tuhan atau tidak berasal dari Tuhan akan selalu menciptakan ekses yang sangat merusak. Iya. Bayangkan orang melakukan kegiatan homoseksual itu ternyata sudah ada dan sudah terjadi jauh ribuan tahun yang lampau. Iya. Dan itu semua nggak bisa kebayang loh. Melakukan persetubuhan terhadap binatang. Iya. Itu ternyata sudah terjadi ribuan Iya. tahun yang lalu. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali, kemajuan yang tidak berasal dari Tuhan atau tidak disertai Tuhan akan selalu menciptakan efek samping. Iya. Lalu apakah kita menolak kemajuan-kemajuan yang ada? Tidak. Kita bersyukur dengan semua kemajuan yang ada, tapi Iya. kita harus ingat membatasi diri dan terus mempergunakan kemajuan yang ada untuk kepentingan kerajaan sorga. Iya. Seperti misalkan kita bersyukur kita punya mesin cetak yang Iya. luar biasa seperti sekarang ya, sehingga bisa mencetak buku dan segala macam. Iya. Tapi ketika permulaan pertama kali mesin cetak dibuat, pada waktu itu tujuannya sebetulnya adalah untuk menduplikasi Alkitab. Iya. Jadi setiap kemajuan yang dimulai dengan sebuah tujuan ingin memperluas kerajaan sorga akan selalu membawa efek yang positif, membawa efek yang luar biasa. Iya. 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 Ya, mungkin memang pencipta mesin cetak itu bukan orang percaya, tapi ketika mulai dimasukkan tujuan-tujuan kerajaan sorga, maka kemajuan teknologi ini akan memberi makna dan memberi dampak positif.
Itu sebabnya penting sekali buat kita pada hari-hari ini. Ya. Dengan segala bentuk kemajuan, dengan segala bentuk sistem yang ada di sekitar kita, kita harus pastikan memberi tujuan utama dari semua kemajuan yang ada untuk kepentingan kerajaan sorga. Sehingga kita tidak akan terus tersedot untuk dipengaruhi oleh bekerjanya roh antikristus dan tidak terjebak untuk mengikuti jejak kaki dari orang-orang fasik yang sukses yang sebetulnya memanifestasikan roh antikristus itu lewat hidupnya. Karenanya saya meyakini pada hari-hari yang terakhir ini akan ada begitu banyak orang-orang percaya yang juga akan dimunculkan oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang dikatakan sangat diberkati, sangat kaya raya. Ya, jadi orang yang terpandang, orang yang disegani, orang yang penting di strata sosial karena mereka mempraktekkan firman. Itu sebabnya saya berdoa pada saat ini, biarlah seberapa banyak saudara sebagai orang percaya, engkau betul-betul dibuka pengertianmu oleh Tuhan. Adalah tidak dosa untuk engkau menjadi orang yang terpandang, orang yang disegani, orang yang penting di strata sosial. No, tidak salah. Selama kita mempraktekkan prinsip firman, mengutamakan kerajaan sorga dan kebenarannya, maka tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau naik. Membuat engkau menjadi orang yang terpandang, yang terhormat, yang disegani di kotamu. Dan lewat keberadaanmu sebagai orang yang sukses, yang berhasil, kaya raya, tapi karena mempraktekkan firman, maka akan ada pengaruh kerajaan yang engkau bisa tularkan kepada sebanyak mungkin orang. Bayangkan seandainya saudara sebagai orang yang sukses, yang berhasil, yang terkenal, yang kaya raya di strata sosial, lalu kemudian diajak wawancara seperti ini, dan saudara tanpa ragu, tanpa takut menceritakan nilai-nilai kerajaan sorga yang membuat engkau naik menjadi orang yang berpengaruh seperti sekarang. Engkau memberikan jejak kaki, teladan hidup yang membuat banyak orang terkagum-kagum dan punya keinginan mengikuti jejak kaki yang sama. Oh, saya percaya pada saat seperti itulah maka kebenaran akan bisa diduplikasi dengan sangat cepat. Perhatikan, Tuhan tidak pernah anti untuk membuat saudara menjadi kaya raya. Tapi seringkali permasalahannya, kitanya yang tidak bisa dipercaya dengan berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga sebagai akibatnya Tuhan tidak bisa menambahi lebih lagi. Tapi bandingkan dengan Ishak. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya di kitab Kejadian pasal yang ke-26, Alkitab memberikan penegasan justru di tengah terjadinya bencana kelaparan. Ingat baik-baik, pandemik COVID-19 ini belum berakhir ya. Masih akan berkelanjutan dengan memunculkan adanya krisis yang lain, dan banyak ahli memprediksi akan ada krisis pangan. Rasanya seperti mirip-mirip dengan yang terjadi pada zaman Ishak. Di negeri orang Filistin terjadi bencana kelaparan. Ishak sudah siap mengungsi pergi ke Mesir karena biasanya begitu, kalau ada bencana kelaparan di satu daerah, maka orang-orang akan pindah ke daerah yang lain di mana di situ tetap ada kemakmuran. Di zaman Abraham ketika terjadi bencana kelaparan, Abraham juga pergi ke Mesir. Nah, Ishak berpikir, oh kayak bapakku, aku ke Mesir juga. Tapi Alkitab memberi penegasan, datanglah firman Tuhan kepada Ishak. Ketika firman datang kepada Ishak, Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Tuhan justru berkata, tinggallah di negeri ini. Aku akan memberkati engkau. Seperti janji yang sudah aku pernah berikan kepada bapakmu Abraham. Janji yang sama akan turun dalam hidupmu, akan kau alami. Tinggallah di negeri ini. Nah, Alkitab ceritakan Ishak taat. Dalam ketaatannya Alkitab mengatakan ketika dia menabur, dia menuai sampai 100 kali lipat. Nah, maksudnya apa di sini? Ini yang saya mau tegaskan buat setiap saudara. Tidak lama lagi, ya bahkan sampai saat ini pun kita sudah mendapati ada banyak kegoncangan yang kita alami secara finansial. Tapi tidak lama lagi akan ada hantaman yang lebih hebat secara finansial ke seluruh dunia. Tapi apapun yang menjadi kegoncangan di luar sana, Alkitab memberikan penegasan. Ada ikatan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan dilanjutkan kepada generasi kita sebagai orang percaya. Karena kita juga adalah generasinya Abraham, atau garis keturunan dari Abraham yang berhak menerima janji-janji yang sama.
Dan yang saudara harus lakukan adalah pastikan engkau terus belajar membangun keterhubungan dengan Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan. Biarlah dari waktu ke waktu kemampuan kita mendengar suara Tuhan dan hati yang melangkah dalam ketaatan akan terus kita bangun, kita tumbuhkan dalam diri kita. Sehingga sama seperti Ishak, di tengah musim kelaparan, di tengah bencana kelaparan melanda negeri, Ishak menaburkan hidupnya untuk taat. Makanya dia menuai hasil 100 kali lipat. Di tengah kondisi kegoncangan, Ishak jadi tambah kaya, sangat kaya, kaya banget, sampai seluruh orang Filistin cemburu kepadanya. Apa maksud ayat firman itu? Ketika kita sebagai orang percaya terus belajar dalam ketaatan seperti Ishak, saya yakin walaupun terjadi kegoncangan di luar sana, dan memang Alkitab sudah menubuatkan akan ada banyak kegoncangan di luar sana pada hari-hari yang terakhir, tapi khusus buat orang percaya, Tuhan menyediakan sebuah dimensi kehidupan yang berbeda. Buat setiap engkau yang terbuka telinga rohanimu, mau dengar-dengaran dengan Tuhan, melangkah dalam ketaatan, engkau akan alami langit terus terbuka atasmu. Engkau akan mendapati bagaimana langkah ketaatanmu membuat engkau bisa menikmati anggur terbaik yang Tuhan sediakan untuk saat ini. Sehingga sama seperti Ishak, dia menabur dalam ketaatan, dia menikmati tuaian 100 kali lipat. Bicara tuaian 100 kali lipat, ini punya keterkaitan dengan Matius 13 yang menunjukkan atau memanifestasikan terjadinya manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau dalam Matius 13 digambarkan dengan perumpamaan biji sesawi. Biji yang paling kecil, tapi kalau ditanam tumbuh, itu bisa sampai 3 meter. Menjadi pohon yang sangat besar. Bicara tentang kedaulatan Tuhan. Engkau yang saat ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan kita mungkin berkata, saya ini rakyat jelata belaka. Dengarkan ini, kalau engkau terus belajar membuka telinga rohanimu, dan engkau terus menyelaraskan hidupmu dengan frekuensi sorga, saya mendorong saudara, ayo 1 jam 1 kali, naikkan penyembahan, naikkan pujian, deklarasikan firman, supaya frekuensi rohani kita terus selaras dengan sorga, tidak tercemar, tidak ditarik oleh frekuensi dunia ini, sehingga kita pun dipengaruhi atau ada dalam tekanan roh antikristus. Kita pun tidak akan terjebak melangkah mengikuti jejak kaki orang fasik yang kelihatannya sukses sebagai manifestasi dari roh antikristus tadi. Nah, saya percaya nanti akan muncul ada satu figur yang mengaku diri sebagai juru selamat dunia pakai tanda petik, yang sebetulnya adalah manifestasi dari roh antikristus. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu saat ini. Yang saya mau tegaskan buat saudara adalah, ayo kita hari ini mulai terus melatih diri kita, mendisiplin diri kita, menyelaraskan hidup kita dengan frekuensi sorga, sehingga apapun yang Tuhan ingin firmankan, dengan leluasa kita bisa dengar, kita bisa terima, dan kita akan mengalami ada terobosan-terobosan ilahi dalam keilahian Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengangkat kita naik menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Orang lain boleh alami kegoncangan, tapi Ishak justru establish pada masa-masa kegoncangan. Hal yang sama akan terjadi atasmu, kekasih Tuhan. Aku deklarasikan, aku nubuatkan di dalam nama Yesus. Selama engkau terus selaraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi sorga, selama engkau terus melangkah dalam ketaatan, selama engkau terus dengar-dengaran dengan Tuhan, semustahil apapun kondisi dan keadaan yang engkau sedang hadapi, kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan akan berlaku atasmu. Dia akan menata ulang duniamu. Dan dia akan membawa engkau alami duniamu menjadi tertata, menjadi terbangun, sangat indah, seperti ada taman Eden kembali dalam hidupmu. Aku deklarasikan ini di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan pernah menjadi jemaat biasa. Engkau bukan lagi hamba Tuhan biasa. Engkau akan menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Dan Tuhan posisikan engkau untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kota, di daerah, di komunitas di mana engkau ada. Sehingga lewat hidupmu, orang-orang yang ada di daerah, di komunitas, di kota di mana engkau ada, bisa engkau ayomi berjalan dalam kebenaran. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, saya rasa apa yang Pastor Stephen sampaikan itu udah sangat membangun kehidupan kita semua dan memberikan pemahaman yang akurat terhadap angka 66 itu.
Kita akan lanjut di episode yang akan datang. Saya akan bertanya mengenai sistem Babel, Pastor Stephen, dan keruntuhan dari sistem Babel tersebut seperti apa. Ya, terima kasih Pastor Stephen untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, and I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen jelaskan kepada kita semua itu membuat hati kita menjadi kembali bergantung sepenuhnya hanya kepada firman Tuhan dan realita hadiratnya. Dan saya juga percaya apa yang Pastor Stephen sampaikan itu membuat sudut pandang kita menjadi akurat dalam menyikapi isu akhir zaman, khususnya angka 666. Tapi apa yang beliau jelaskan tidak sedetail dengan apa yang beliau tuliskan di dalam buku Kiamat Apa Itu. Jadi saya mendorong Anda semua untuk bisa memperoleh buku Kiamat Apa Itu dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Kabar baiknya bagi 10 penelpon pertama, Anda akan mendapatkan full episode kali ini. Dan juga Anda akan beroleh kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang pastinya akan membuat hati Anda lebih bergantung sepenuhnya pada firman-Nya dan realita hadiratnya. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.